Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih lanjut dengan KD 3.2, yaitu menganalisis pola konfigurasi elektron, struktur atom, dan kaitannya dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur dan tabel periodikannya, di mana KD 4.2-nya menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dan sifat keperiodikannya. Nah, untuk materi hari ini yang kita akan pelajari yaitu model atom mekanika kuantum, di mana model atom mekanika kuantum adalah model atom paling modern yang digunakan hingga saat ini. Kedudukan elektron dalam atom berada pada daerah ruang dengan jarak tertentu dari inti atom. Dari daerah ruang inilah yang disebut dengan orbital. Untuk struktur atom sendiri, sebelumnya kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk pada perkembangan model atom, di mana perkembangan model atom ini sendiri dia terdiri atas 5. Yang pertama ada para ahli yang mengemukakan tentang model atom. Yang pertama ada Dalton, yang kedua ada Thomson, yang ketiga ada Rutherford, yang keempat ada Niels Bohr, dan yang kelima ada atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Nah, untuk perkembangan model atom yang pertama yaitu Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom mempunyai gambaran bulat seperti bola. Nah, gambaran bulat seperti bola lah yang seperti ini. Yang kedua ada J.J. Thomson. J.J. Thomson mengatakan bahwa di dalam atom ada elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti. Jadi Thomson mengemukakan teorinya itu model atomnya seperti diibaratkan roti kismis. Nah, salah satu contoh dari roti kismis seperti roti donat. Roti donat itulah yang di dalamnya ada bulatan kecil dan elektron itu seperti meses yang mengelilingi inti atom tersebut. Yang ketiga ada teori atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa di dalam inti atom yang bermuatan positif dan mengelilingi inti dengan elektron yang bermuatan negatif. Jadi untuk Rutherford sendiri mempunyai gambaran seperti planet mengelilingi matahari. Nah, di dalamnya ini ada inti atom. Inti atom itulah disebut sebagai matahari, sedangkan elektronnya bermuatan negatif mengelilingi inti tadi. Yang keempat ada Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang bermuatan positif dan lingkaran-lingkaran inilah yang disebut dengan kulit atom. Kulit atom yang diibaratkan seperti obat nyamuk. Obat nyamuk salah satu contoh dari teori atom Niels Bohr. Yang kelima ada teori atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Dia mempunyai gambaran seperti awan-awan elektron. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum sendiri menyatakan kedudukan elektron dalam atom, di mana bilangan kuantum memiliki 4. Jadi yang pertama ada bilangan kuantum utama, dan yang kedua ada bilangan kuantum azimut, dan yang ketiga bilangan kuantum magnetik, keempat bilangan kuantum spin, di mana bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, menyatakan kulit tempat elektron berlokasi atau berada. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L, menyatakan subkulit. Dan yang ketiga, ada bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M, menyatakan orbital. Dan yang terakhir, ada bilangan kuantum spin, menyatakan arah rotasi elektron. Salah satu contoh penyebaran elektron dalam atom. Di sini ada orbital atau kulit-kulit atom. Dikemukakan oleh teori atom Niels Bohr. Di dalam inti atom bermuatan positif dan
orbital-orbital mengelilingi inti ini yang disebut sebagai orbital. Untuk kulit sendiri dia terdiri atas 7, yang di mana kulit pertama yang dinamakan dengan kulit K, dan yang kedua ada kulit L, kulit M, dan kulit N. Sedangkan untuk S, P, D, dan F ini dia disebut sebagai subkulit. Nah, ada 4 bilangan kuantum di mana sesuai yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, untuk yang pertama bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N menyatakan kulit tempat elektron berada dan menyatakan nomor kulit. Nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini ada N sama dengan 1, dia dinamakan dengan kulit K, dan N sama dengan 2, kulit L, sampai dengan seterusnya. Ada gambaran di sini sesuai dengan teori atom Niels Bohr. Ada kulit yang pertama N sama dengan 1, dan N sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi kulitnya sampai dengan kulit 7. Oke. Selanjutnya, bilangan kuantum yang kedua. Untuk bilangan kuantum yang kedua, dinamakan dengan bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L. Di mana bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit tempat elektron berada, dan harga L tergantung pada harga bilangan N, yaitu nilainya dari 0 sampai dengan N sampai 1. Nah, jadi jika N-nya sama dengan 1, dia termasuk dalam kulit K, L-nya sama dengan 0, terdiri dari subkulit S. Yang kedua, N sama dengan 2 termasuk dalam kulit L, dan L-nya sama dengan 0, subkulit S, L sama dengan 1, subkulit P. Jika N-nya sama dengan 3, kulit M, L sama dengan 0 untuk subkulit S, L sama dengan 1, subkulit P, L sama dengan 2, subkulit D, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum yang kedua ini, jadi bilangan kuantum azimut dia terdiri dari 4, yaitu untuk subkulit S terdapat 2 elektron, subkulit P terdapat 6 elektron, D terdapat 10 elektron, dan untuk subkulit F terdapat 14 elektron. Lanjut lagi dengan bilangan kuantum yang ketiga. Bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M, menyatakan orbital tempat elektron berada, nilainya negatif L sampai dengan positif L. Jadi, jika L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Subkulit S diagramnya ada 2, yaitu arahnya ke atas dengan arahnya ke bawah. Yang berikut, jika L-nya sama dengan 1, M-nya negatif 1, 0, positif 1, berada pada subkulit P. Di sini ada diagramnya arahnya ke atas, arahnya ke bawah. Di dalamnya terdapat 6. Karena kenapa dia di sini 6? Pada subkulit P, elektron maksimumnya ada 6. Di sini terdapat 3 orbital, jadi nilainya negatif 1, 0, positif 1. Jika L-nya sama dengan 2, M-nya negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Nah, dari sini dia termasuk dalam subkulit D. Subkulit D terdapat 5 orbital dan 10 elektron. Begitu juga dengan subkulit F, di mana L-nya sama dengan 3, M-nya negatif 3, 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3, dan elektronnya terisi sebanyak 14 karena terdapat 7 orbital.
Bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin, menyatakan arah rotasi elektron. Nilainya positif setengah dan negatif setengah. Nah, sesuai dengan gambar, arah panahnya ke atas dia bertanda negatif. Arahnya ke atas dia tandanya positif setengah, jika arahnya ke bawah tandanya negatif setengah. Itu untuk bilangan kuantum spin. Jadi jika kita menentukan bilangan kuantum spin, kita harus perhatikan arah panahnya sesuai dengan bilangan kuantum azimut. Jadi untuk bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum L, di sini ada diagram. Jadi jika kita membuat sistem periodik unsur, ada disuruh menentukan Lm dan N, Lm dan S-nya. Jika dia berakhir pada subkulit S dengan elektron terakhirnya 2 elektron, berarti posisinya ke bawah. Jadi nilainya negatif 1/2 atau negatif setengah sesuai dengan bilangan kuantum magnetik. Yang berikut ada salah satu contoh penyebaran elektron tiap kulit atom, di mana di sini ada tabel bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Nah, untuk bilangan kuantum utama, N-nya sama dengan 1, kulit K, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, subkulit S, bilangan kuantum magnetik 0 untuk subkulit S, untuk arah spinnya terdiri atas 2, ada negatif 1/2 dan positif 1/2. Untuk kulit yang kedua, kulit L, subkulitnya ada subkulit SP. Menentukan bilangan kuantum magnetiknya ada 3, dimulai dari negatif 1, 0, positif 1. Untuk subkulit S sendiri, dia terdiri atas satu orbital, ada 0 untuk bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum spinnya itu ada negatif 1/2 atau negatif setengah dan positif 1/2. Perhatikan sampai seterusnya. Nah, sama dengan juga dengan N sama dengan 3 berada pada kulit yang ketiga. Lanjut dengan kulit yang keempat. Di sini ada tabel yang masih kosong. Silakan kalian lengkapi tabel bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin yang terdapat pada bilangan kuantum spin diisi sesuai dengan tabel yang awal. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kalian buat kesimpulan dari jumlah elektron yang dapat menempati setiap orbital, jumlah elektron yang dapat menempati setiap subkulit, dan yang ketiga, jumlah elektron yang dapat menempati setiap kulit, di mana kulit K, L, M, dan N. Nah, sekian materi kita sampai di sini tentang bilangan kuantum. Jadi, untuk kesimpulannya kalian buat sendiri, dan selanjutnya kita masuk pada materi konfigurasi elektron pada pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.